Pada bahasan yang lalu, yaitu pada topik pembahasan tentang overclock, saya mengatakan bahwa overclock adalah sebuah kondisi di mana suatu perangkat atau komponen frekuensinya berada di atas nilai standarnya. Misalnya, sebuah prosesor yang memiliki frekuensi standar 3,0 GHz. Namun ketika diukur, frekuensi tersebut naik menjadi 3,2 GHz. Nah, frekuensi itu berada di atas nilai standarnya. Kondisi semacam ini yang disebut dengan overclock, di mana nilai 3,2 tadi di atas nilai standarnya yang seharusnya 3,0. Nah, frekuensi ini disebut juga dengan nama clock speed atau clock rate. Nah, overclock ini bisa terjadi karena beberapa sebab. Misalnya memang sengaja dilakukan oleh operatornya. Jadi operatornya sengaja meningkatkan nilai frekuensi tersebut agar kinerjanya menjadi lebih cepat. Namun ada kalanya overclock itu ataupun yang underclock, jadi nilainya berada di bawah nilai standarnya, itu bisa terjadi dengan sendirinya karena faktor-faktor tertentu. Dari penjelasan itu timbul pertanyaan sebagai berikut. Jadi, apa penyebab dari frekuensi itu tadi naik atau turun dengan sendirinya, Eyang? Nah, untuk menjelaskan ini, saya berikan suatu contoh pada prosesor produksi Intel. Pada prosesor produksi Intel zaman sekarang, itu ke dalamnya sudah dimasukkan fitur teknologi yang dikenal dengan nama EIST. Waduh, bingung ya pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia aja deh. Enak, EIST, ya, yang merupakan kependekan dari Enhanced Intel Speed Step Technology. Nah, fitur teknologi ini berfungsi untuk penghematan daya atau untuk efisiensi daya dari prosesor itu agar penggunaan dayanya disesuaikan dengan beban kerjanya. Saya berikan suatu contoh. Misalnya prosesor itu memiliki frekuensi 3 GHz. Ini saya tuliskan ini. Nah, ketika mendapatkan beban yang ringan, maka frekuensi ini akan diturunkan. Siapa yang menurunkan? Fitur teknologi ACE ini. Misalkan dia diturunkan menjadi 2,8 GHz. Nah, ini kalau mendapatkan beban ringan. Kemudian beban itu ternyata semakin meningkat. Jadi di sini ya, kalau load itu bebannya. Kalau bebannya ringan, frekuensi akan diturunkan. Misalnya dari 3 GHz menjadi 2,8 GHz. Alias ini namanya di underclock. Kalau dia di underclock otomatis nanti kebutuhan dari daya listriknya akan turun. Patut dicatat di sini, frekuensi itu ada hubungannya dengan kebutuhan daya. Semakin meningkat nilai frekuensinya, maka kebutuhan dayanya, daya listriknya yang satuannya watt itu akan semakin meningkat. Kalau di sini frekuensinya turun, tentu dayanya akan menjadi turun. Nah, di sini ketika mendapatkan load ringan, beban ringan, maka frekuensi akan diturunkan secara otomatis oleh fitur teknologi S ini. Namun ketika beban kerja atau load-nya ini meningkat menjadi berat, maka frekuensinya akan dinaikkan kembali ke nilai normalnya, misalnya ke 3 GHz. Nah, proses turunnya frekuensi dan naiknya ini terjadi secara otomatis. Memang didesain begitu fitur teknologi yang ada pada prosesor Intel tersebut. Nah, contoh yang kedua tetap pada prosesor Intel. Itu juga dilengkapi fitur teknologi yang namanya ITB. Wah, kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Susah nyebut bahasa Inggris. ITB, begitu aja. Ini bukan Institut Teknologi Bandung, bukan ya. Ini singkatan dari Intel Turbo Boost. Bagaimanakah proses kerjanya? Misalkan di sini saya contohkan Intel Core i7 yang versi-versi awal dulu ya, yang memiliki 4 buah core.
Nah, ketika prosesor ini mendapatkan beban yang ringan, load ringan, load itu beban, maka yang digunakan hanyalah satu core. 3 core lainnya tadi tidak digunakan. Kalau itu bebannya terlampau ringan, satu core ini frekuensinya akan diturunkan di underclock, secara otomatis di underclock. Supaya kebutuhan dayanya juga menjadi lebih rendah untuk efisiensi daya. Nah, ketika load atau beban kerjanya bertambah, maka yang satu core tadi akan dinaikkan frekuensinya hingga ke normalnya. Jadi misalnya tadi itu adalah 3 GHz, maka dia akan dikembalikan lagi ke 3 GHz. Ternyata bebannya bertambah lagi. Nah, pada saat itulah yang satu core ini akan di overclock. Jadi misalkan dari 3 GHz menjadi 3,5 GHz. Otomatis pada saat ini kebutuhan tenaga juga akan meningkat. Nah, terjadi lagi beban kerjanya lebih tinggi lagi. Nah, apabila beban kerjanya bertambah lagi, maka keempat core yang ada tadi langsung difungsikan. Namun frekuensinya tidak lagi 3,5, dia kembali ke nilai standarnya. Tapi semua core bekerja. Apabila bebannya bertambah berat lagi, maka barulah keempat core itu di overclock. Semuanya. Nah, ketika di overclock, otomatis kebutuhan dayanya meningkat ya. Kalau tadi hanya satu core yang di overclock, kali ini 4. Otomatis daya yang dibutuhkan bisa menjadi lebih besar. Lama-kelamaan dengan naiknya frekuensi karena overclock tadi, kebutuhan daya meningkat, otomatis nanti di sini panas yang dihasilkan oleh prosesor itu juga akan meningkat. Bisa terjadi overheating. Apabila panasnya itu sudah melampaui batas normalnya, maka secara otomatis frekuensi dari keempat core prosesor tadi akan diturunkan. Sehingga dengan demikian panasnya menjadi menurun juga. Nah, apabila dia sudah normal, panasnya tidak begitu tinggi, maka nanti karena bebannya masih juga berat, maka dia akan di overclock kembali. Nah, kalau sudah panasnya berlebihan, baru di underclock, diturunkan lagi. Begitu seterusnya, sampai beban kerjanya itu menjadi normal, menjadi ringan kembali. Nah, proses underclock, overclock ini juga berjalan secara otomatis. Jadi nanti ini ada hubungan fitur teknologi ITB ini dengan EIST ini ada hubungannya nanti di sini. Keduanya itu saling berkait. Nah, ini yang dimaksudkan dari pertanyaan tadi bahwa dia bisa terjadi overclock atau underclock dengan sendirinya karena suatu sebab. Nah, ini sebabnya ini, karena adanya fitur ini. Jadi dia terjadi secara otomatis, memang sudah dirancang seperti itu. Tujuannya adalah untuk efisiensi daya, penghematan daya yang digunakan oleh prosesor yang disesuaikan dengan beban kerja. Kalau beban kerja ringan, otomatis nanti kebutuhan dayanya juga akan ringan. Tapi ketika bebannya berat, maka kebutuhan dayanya juga akan semakin tinggi. Nah, semoga ulasan ini bermanfaat bagi Anda. Kita bertemu lagi pada sesi berikutnya.